Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, saya Yusef Gregorius. Saya di SMA Emmanuel, pemegang kesiswaan di Makassar Kesiswaan. Hari ini kita akan ketemu tentang banyak hal tentang apa itu kesiswaan dan apa itu tentang hal yang berhubungan dengan peraturan sekolah, piket-piket, kasus, kerohanian, dan beberapa hal yang berhubungan dengan yang nanti akan banyak adik-adik banyak lihat di SMA Emmanuel. Nanti banyak sekali berhubungan dengan Pak Yusef, termasuk kerohanian, ibadah dan sebagainya, 9K dan hal yang lain. Nah, hari ini di channel ini kita akan membahas sedikit tentang peraturan sekolah. Nah, apa saja tuh peraturan sekolah itu? Nah, untuk peraturan sekolah nanti Pak Yusef sudah bawa model surat kayak gini. Ini namanya surat pernyataan seperti ini. Saya buka lagi, ada 2 lembar. Ini ada meterainya. Artinya apa? Bahwa peraturan sekolah ini nanti akan kalian baca, akan kami kirim, lalu tanda tangani orang tua dan kalian sendiri. Supaya apa? Supaya kalian tahu banyak. Oh, peraturan Emmanuel itu seperti ini. Misalnya peraturan yang pertama Pak Yusef bacakan ya. Wajib mengikuti upacara bendera dengan mengenakan seragam sekolah yang telah ditetapkan. Nah, jadi kalau ikut upacara bendera itu ya harus berseragam SMA putih abu-abu, harus lengkap, harus pakai topi, harus pakai atribut beberapa atribut yang penting. Nah, itu hal-hal yang contoh saja supaya adik-adik bisa lebih banyak mengerti tentang peraturan. Misalnya lagi ada peraturan, misalnya tidak makan minum di kelas selama pelajaran berlangsung. Nah, ini anak-anak biasanya kakak-kakak kalian atau kalian sendiri kalau gurunya sedang menerangkan menghadap ke belakang ada makanan langsung hantam hap. Nah, itu sebenarnya dilarang. Kecuali kalau memang bapak ibu guru mengizinkan, ayo kita makan sama-sama. Nah, itu boleh. Tapi selama proses pembelajaran dan harus taat tertib, ya ikuti peraturan dari bapak ibu guru di kelas. Jadi kalau bapak ibu guru di kelas mau ngajak makan tidak masalah, tapi harus dengan kesepakatan bersama. Ya, beberapa hal lagi supaya adik-adik tidak bingung. Ini saya hanya ambil yang utama saja, supaya adik-adik bisa tahu bahwa Emmanuel punya peraturan-peraturan yang cukup bisa membuat kita nyaman di sekolah untuk kebersamaan kita juga. Misalnya masalah HP. Di Emmanuel tidak boleh membawa HP. Boleh membawa HP tapi tidak diaktifkan. Artinya apa? Kalau adik-adik membawa HP, titipkan ke sekolah, tidak apa-apa. Maksudnya apa? Mungkin ya kalian bawa HP nanti pulang mau telepon papa, mama, mau jemput bolehlah. Tapi selama pembelajaran HP tidak diizinkan untuk dioperasionalkan. Kecuali nanti bapak ibu guru ketika ingin pembelajaran harus menggunakan HP atau mungkin ulangan ingin menggunakan HP juga tidak masalah. Jadi tapi adik-adik harus mengerti dan tahu peraturan di kelas bahwa HP di kelas dioperasionalkan di luar pengetahuan bapak ibu guru itu menyalahi aturan. Nah, aturan-aturan itu nanti itu akan dituangkan dalam beberapa lembar kertas. Ada 1 seperti ini ya. Lalu berikutnya ini yang kedua. Jadi ada meterainya. Ini ada meterainya nanti. Ya, ada meterainya tanda tangan kalian, orang tua dan kepala sekolah. Nah, itu nanti diisi, lalu adik-adik minta tanda tangan orang tua. Supaya orang tua juga tahu bahwa ada beberapa peraturan yang harus dijalankan. Nah, supaya adik-adik tidak kebingungan, nanti akan kami kirim. Dan dalam channel ini nanti juga adik-adik akan melihat beberapa peraturan-peraturan mendasar yang mungkin nanti akan ditampilkan. Nah, itu beberapa hal tentang peraturan sekolah.
Oke adik-adik yang dicintai Tuhan, kami sayangi, kita akan masuk lagi ke, tadi saya sudah bilang menyindir sedikit tentang kasus. Pak Yosef banyak yang bertanya dulu ketika anak daring, apakah kalau daring itu tidak ada kasus? Oh banyak, banyak sekali kasusnya. Kasusnya apa? Banyak. Satu, malas buka HP. Sebenarnya masih buka HP tapi malas buka PJJ-nya, pembelajaran jarak jauhnya. Kasus loh itu. Nah yang kedua, misalnya terlambat absensi, itu juga kasus, nanti masuk dalam kasus kesiswaan juga. Nah nanti kalau kasus-kasus kayak gini bagaimana penanganannya? Yang pertama kali di gerbang paling depan adalah wali kelas kalian. Jadi Pak Yosef itu nanti punya Bapak Ibu guru penolong, yaitu wali kelas. Kalau wali kelas nanti merasa kesulitan, mungkin akan menghubungi guru-guru yang sekiranya hubungan dengan mata pelajaran yang dilanggar. Nah setelah itu, kalau itu susah dan sulit, Pak Yosef. Berarti ada kasus yang, kalau sudah sampai Pak Yosef, berarti kasusnya sudah beberapa kali dijalankan dan itu memang butuh penanganan khusus. Nah kalau sebelum Pak Yosef, apakah masih ada lagi toh? Ada BP. Nah kalau Pak Yosef nanti merasa kesulitan, biasanya kan BP dulu akan masuk. BP akan masuk supaya memberi nasihat dan meningkatkan karir kalian, karakter kalian bisa lebih baik. Jadi tidak hanya wali kelas, guru, tapi ada BP baru nanti kasusnya ke Pak Yosef. Terus punishment-punishmentnya apa? Ya biasanya kalau masalah hubungannya dengan pembelajaran ya seperti tahun ajaran kemarin ada beberapa anak yang hampir tidak naik kelas. Lalu karena dia masuknya jarang sekali kan, berarti kan harus bertanggung jawab dengan apa yang dia jalankan. Termasuk kalau dia sering bolos sekali, bolos 2 kali, ya sekali aja kami akan datang surati dengan orang tua, kami akan telepon dengan orang tua. Lalu akan kita lanjutkan dengan beberapa kasus berikutnya, kita kumpulkan bagaimana kasusnya. Kita melihat berat ringannya, melihat bagaimana apakah alasan itu masuk akal atau tidak. Tidak hanya itu saja adik-adik, ketika adik-adik pembelajaran pun, ketika ada hal yang sifatnya itu mengganggu pembelajaran, itu juga masuk dalam kasus kami. Nah di Immanuel hal-hal yang paling tidak bisa kami terima adalah satu, kriminalitas. Kalau berhubungan dengan kriminal, lalu berhubungan dengan efek percintaan, nah itu misalnya menghamili anak orang, itu pasti akan dikeluarkan. Ya, itu kasus yang sangat berat karena tahun kemarin, beberapa tahun yang lalu bahkan itu ada yang kami keluarkan. Bahkan tahun ini kami keluarkan satu anak juga karena kasus yang cukup berat. Itu di asrama saya sendiri, langsung saya keluarkan. Jadi di Immanuel anak-anaknya kecil pas berani keluarkan siswa, oh sangat berani. Tidak menaikkan anak, oh sangat berani. Itu akademis bagi kami kualitas ada yang pertama. Jumlah kami sedikit tapi bukan berarti kami sak-sae atau sembarangan untuk mengatur atau meningkatkan kualitas kami. Anda di Immanuel, Anda akan terjaga kualitasnya. Anak-anak yang lulus Immanuel, beberapa di antaranya mereka sukses dan berhasil karena apa? Karena mereka taat mengikuti aturan yang ada, bukan karena mereka beruntung atau tidak. Taat, bukan karena mereka cerdas juga. Saya melihat anak kami bukan tidak cerdas-cerdas amat, tetapi mereka taat mengikuti aturan dan taat mengikuti segala hal yang berhubungan dengan peraturan itu. Biasanya anak-anaknya akan sukses dengan baik. Ya, jadi itu berhubungan dengan kasus-kasus, banyak sekali kasusnya. Nanti akan terus bertahap. Jadi dari wali kelas ke Bapak Ibu guru dulu biasanya akan menghantarkan kasus-kasusnya, lalu ke BP, ke Pak Yosef. Nah, kalau Pak Yosef sudah menyerah kalah, berarti satu, kepala sekolah atau kelurahan. Ya, jadi adik-adik harus banyak memahami peraturan-peraturan yang ada, dan nanti ada surat-suratnya bisa diisi. Dimohon untuk dipahami betul supaya menjadi lebih nyaman selama PJJ nanti, dan kalaupun nanti masuk, adik-adik juga tahu larangan-larangannya dan punishment-punishmentnya. Tadi kalian sudah mendengar tentang tata tertib SMA Immanuel. Nah, sekarang
di bawah kesiswaan itu selain tata tertib dan peraturan-peraturan itu apa saja toh? Nah, ada lagi yang namanya 9K. Jadi Pak Yosef nanti akan banyak juga berbicara tentang 9K. Nah, 9K di SMA Emmanuel itu apa saja? Banyak. Satu, nanti akan ada piket kelas. Nah, untuk piket kelas SMA Emmanuel itu ada khususnya. Khususnya apa? Kalau biasanya dulu adik-adik di sekolah ketika masih masuk sekolah, biasanya datang pagi lalu piket, gitu ya. Tapi di manual itu tidak boleh. Di manual itu ketika Anda selesai pembelajaran di siang hari, ketika mau pulang baru kita piket dulu untuk mempersiapkan besok. Jadi besok pagi kalian sudah siap bahwa piket itu tidak perlu dijalankan. Tapi piket dijalankan setelah pulang sekolah, kebersihan, termasuk nanti yang piket hari itu juga hubungannya dengan membersihkan papan tulis dan sebagainya ketika pembelajaran dijalankan. Itu piket kelas. Yang kedua, di sini ada piket Yusuf dan Daud. Piket Yusuf dan Daud itu adalah piket yang dijalankan setiap, untuk Yusuf, khusus Yusuf itu piket. Jadi kami menyebutnya pasukan Yusuf. Pasukan Yusuf itu ada di setiap Rabu dan Sabtu. Jadi semua anak-anak stakeholder SMA Emmanuel, anak-anak SMA Emmanuel itu dibagi-bagi tugasnya untuk membersihkan seluruh sekolah. Rutinitas. Nanti piketnya akan diubah setiap 1 semester sekali dengan kelompok-kelompok anak tertentu. Jadi ada yang di luar lorong kelas, ada yang di belakang, ada yang di taman, ada yang di depan kelas, ada yang bahkan di kantor guru, kantor BP, bahkan di tempat di lab dan sekarang kita pakai ini. Nah, itu nanti yang membersihkan adalah anak-anak pasukan Yusuf. Khusus pasukan Daud, ada pasukan Daud juga. Khusus pasukan Daud itu pasukan-pasukan yang isinya adalah anak-anak beasiswa, anak-anak terkuat bahasanya begitu. Anak-anak yang tinggal di asrama. Jadi anak Daud itu kan memiliki orang yang kecil dengan kekuatan yang hebat. Maksudnya adalah anak dapat beasiswa ini walaupun mereka kemampuannya sedikit, tapi mereka punya beasiswa yang hebat, mereka punya kemampuan yang lebih. Nah, mereka biasanya datang lebih pagi di hari-hari tertentu untuk membersihkan biasanya kamar mandi atau ruang guru di pagi hari. Mereka anak-anak yang rajin dan anak-anak pilihan biasanya. Biasanya anak-anak dengan beasiswa tertentu. Itu untuk pasukan Yusuf, biasanya di pagi hari dan di beberapa hari tertentu. Nah, untuk hal itu termasuk piket kelas nanti akan dibiasakan. Biasanya pengurus kelas itu ketika membuat piket, biasanya anak-anak ini berusaha supaya piketnya itu tidak bertabrakan dengan jadwal piket Yusuf. Jadi nanti silakan untuk anak-anak yang pengurus kelas nanti ketika membuat piket itu harus tahu bagaimana model dan pembuatannya. Hanya sekarang karena kita masih daring, mungkin ini tidak begitu efektif. Tapi nanti saya yakin beberapa bulan berikutnya kalau Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih karunia luar biasa, pandemi selesai, Anda akan jalankan ini semua. Nah, nanti kalau ada perubahan, kita akan ada hal yang lain. Gitu ya. Saya harap adik-adik sangat jelas dan sangat mengerti karena Pak Yusuf sebagai kesiswaan nanti akan lebih banyak bicara ngobrol dengan adik-adik apakah di asrama, apakah di tempat lain. Ya, tadi kita sudah belajar tentang punishment. Nah, apakah kesiswaan cuma kayak gitu Pak? Cuma masalah peraturan tentang itu kok rasanya kok malas sekali ya? Tidak. Ada satu hal yang di bawah kerohanian yang selalu kami kerjakan, yaitu kerohanian. Di bawah kesiswaan itu ada kerohanian. Terus kerohanian di SMA Emmanuel bagaimana? Nah, ketika sebelum pandemi ini, kita setiap hari Senin itu ada ibadah Senin. Jadi SMA Emmanuel itu punya kebiasaan atau punya pembiasaan mengawali segala sesuatu dengan doa dan bersyukur pada Tuhan. Nah, karena hari pertama kita dianggap hari Senin untuk SMA Emmanuel, menganggap hari pertama kita adalah hari Senin, maka setiap Senin pagi kita akan berdoa bersama dan beribadah. Biasanya kita mulai pukul 6 pagi, 6:15. Nah, siapa yang menghantarkan ini nanti biasanya nanti ada dari tim kerohanian dan dari OSIS akan memimpin dalam puji-pujian dan ada pengkhotbah-pengkhotbahnya. Ada Pak Toga, ada Pak Lukas dan ada beberapa teman-teman yang
dari Bapak Ibu guru, bahkan mungkin nanti dari luar yang bisa mengisi ibadah tersebut. Nah, apakah kalau tidak mengikuti ibadah akan dimarahi Pak Yosef? Pada prinsipnya ibadah ini adalah doa bersama, yaitu memulai segala hal. Jadi tetap peraturan adalah peraturan. Ketika peraturan itu dibuat, Anda terlambat berapa menit, itu hubungannya dengan keterlambatan. Nah, kerohanian ini nanti tidak hanya di situ saja. Di beberapa asrama, di asrama Papua itu setiap hari Kamis itu kita ada persekutuan. Nah, persekutuan itu nanti dari kerohanian sendiri, dari yang pegang kerohanian itu Bapak Tugas Silumbi, dia langsung nanti ke asrama. Tapi dulu itu masih berjalan ketika sebelum pandemi. Kalau sudah pandemi kayak gini, kita tidak boleh kemana-mana, kita tidak boleh melakukan banyak hal, di rumah saja. Intinya satu, saling menjaga dan saling menjaga diri dan saling menjaga kesehatan masing-masing, tidak menularkan ke orang lain. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, karena kerohanian ini kita masih di masa pandemi, kerohanian akan kita buat beda. Kita akan kirim renungan-renungan, akan kita kirim cara-cara ke grup kita. Cara-cara kerohanian apakah nanti bisa diisi oleh Pak Tugas atau diisi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Nah, prinsipnya adalah jagalah kerohanianmu supaya keseimbangan antara ilmu dan pengetahuan itu bisa berjalan dengan baik. SMA Immanuel selalu menyatakan begini, akademik itu baik, tapi kalau kerohanianmu buruk, tidak ada gunanya. Dua-duanya harus berjalan seimbang, dua-duanya harus berjalan dengan baik. Jadi itu hubungannya dengan kerohanian. Jadi kerohanian tiap hari Senin pagi itu ada ibadah, dan beberapa hari tertentu ya di asrama ada persekutuan. Tetap ketika masuk kelas ada doa pagi, tetap setelah itu apa? Kok hari Senin Pak? Apakah tidak ada upacara? Nah, setelah kerohanian itu jalan, kita langsung upacara. Nah, kalau hari-hari biasa dulu kita masuk, kita misalnya masuk pukul 7, kita 7 kurang 15 itu ada apel pagi juga. Pak itu juga lupa mengatakannya. Jadi kalau Selasa sampai Sabtu itu ada apel pagi, itu pukul 7 kurang gitu. 7 kurang 15 sampai pagi di depan sana kita berdoa sama-sama. Jadi setiap kita mengawali minggu ini di hari Senin kita berdoa, kita ibadah tiap hari Senin. Di hari Selasa sampai Sabtu sebelum masuk kelas kita kumpul di depan seperti upacara itu, tapi hanya sebatas berdoa bersama. Di dalam Alkitab mengatakan doa 1, 2, 3 berkumpul, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Jadi setiap awal kita mengikuti pelajaran, kita apel pagi. Kalau tidak upacara di hari Senin ya kita apel pagi. Itu juga berdoa bersama-sama. Semakin banyak yang berdoa, saya yakin Tuhan akan menolong kita bersama. Tuhan pasti hadir dan Anda akan belajar di situ dengan kasih karunia dan dengan berkat dari Tuhan. Itu prinsip kami. Jadi ketika Anda pulang, Anda bawa berkat itu sampai akhir nanti, entah berapa jam Anda bisa berdoa, sampai akhir nanti Anda lulus. Seperti itu dilakukan, saya yakin Anda akan jadi sukses. Sukses karena belajar yang diberkati Tuhan. Ya, itu prinsip kami. Nah, itu sepintas tentang kerohanian. Nah, nanti karena pandemi seperti saya katakan tadi, nanti akan ada kiriman-kiriman. Nah, itu tentang kerohanian. Terima kasih sekali waktu yang sudah diberikan untuk kerohanian. Nah, sebentar lagi kita akan lihat bagaimana dengan OSIS. Nah, kalau OSIS itu juga pembimbingnya Pak Yosef. Hanya saja nanti ada ketua OSIS yang ingin bicara banyak dengan kalian. Nah, setelah channel ini kita akan perkenalan dengan salah satu anak yang cukup gemuk, cukup makmur anaknya, cukup besar. Nanti akan dia ketua OSIS kita, beri support yang terbaik untuk OSIS kita. Apalagi yang kelas 10 ini, kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan OSIS, support saja supaya OSISnya bisa berkembang dengan baik. Terima kasih waktunya. Salam sehat, salam damai sejahtera. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kalian. Terima kasih. Kita akan sambut OSISnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Conefres Prima Saktilase, kelas 12 MIPA, Ketua OSIS SMA Immanuel Kalasan.
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf Dewan Guru SMA Immanuel Kalasan, Bapak Ibu orang tua wali siswa, dan terlebih-lebih buat teman-teman kelas 10, 11, dan 12 yang saya kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena Dia telah menolong kita sampai detik ini, sehingga kita bisa bertemu dan saling menyapa walaupun masih via online. Tak terasa sekarang sudah awal semester tahun ajaran 2021-2022. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman kelas 10. Dan juga saya mengucapkan kepada teman-teman kelas 11 dan 12 selamat memasuki tahun ajaran baru. Semoga menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih semangat. Di SMA Immanuel ada sebuah organisasi yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu OSIS. Organisasi Siswa Intrasekolah merupakan suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia, yang dimulai dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi anggota OSIS. Tentu saja teman-teman semuanya, apalagi teman-teman yang baru bergabung, pada penasaran siapakah pengurus OSIS SMA Immanuel Kalasan? Nah, inilah dia pengurus OSIS SMA Immanuel Kalasan. Ketua OSIS Conefres Prima Saktilase, Wakil Ketua OSIS Kezia Mardiana Putrizai, Sekretaris Naila Febrisa Maharani, Bendahara Lisna Wati. Adapun sekretaris per bidangnya, yaitu pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Ria Elita dan Sakeus Penyel Mofu. Yang kedua, kehidupan berbangsa, bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, dan berorganisasi pendidikan politik dan kepemimpinan oleh Irsul Oscar Adadikam dan Skolastika Firla. Yang ketiga, kepribadian berbukti pekerti luhur beserta keterampilan dan kewirausahaan oleh Maria Maya Anjani dan Sarnita Sabaddan. Yang keempat, kebugaran jasmani, persepsi, apresiasi, dan daya kreasi seni oleh Irfan Julis Boro dan Sipri Beinami. Adapun program OSIS diantaranya mengadakan ibadah online per bulannya. Yang kedua, melaksanakan lomba di setiap hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Yang ketiga, menjadikan siswa-siswi SMA Immanuel Kalasan menjadi siswa yang kreatif, inovatif, dan mempunyai kreasi seni. Yang keempat, membuat taman OSIS. Dan yang kelima, melaksanakan serta melanjutkan program OSIS yang belum terlaksana pada periode sebelumnya. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk selalu mendukung program OSIS ke depannya. Tetap semangat dan semoga OSIS kita sukses selalu dan berjalan dengan lancar ke depannya. Ke depan ini juga ada beberapa program OSIS yang akan kita laksanakan, yaitu Lomba Hari Besar Nasional yang mendekat itu, yaitu hari 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. Dan juga pada bulan Oktober dan November kita akan mengadakan pemilihan pengurus OSIS tahun ajaran 2021 dan 2022. Jadi saya menghimbau dan mengajak teman-teman kelas 10 dan kelas 11 yang akan mencalonkan dirinya nanti untuk menjadi pengurus OSIS tahun ajaran 2021-2022, semoga mempersiapkan diri mulai dari sekarang untuk menjadi pengurus OSIS yang baru dan menciptakan suasana OSIS yang semakin baik ke depannya.
Jika ada yang teman-teman tanyakan tentang OSIS, sangat dipersilakan dan kami terbuka. Jika ada masukan, ide, atau kritikan dari teman-teman semuanya, sangat kami terima dengan lapang dada. Bisa disampaikan kepada saya maupun kepada teman-teman pengurus OSIS lainnya. Tetap semangat walaupun masih online atau daring. Tetap menjalin kekerabatan terhadap teman, tetap menjalin keharmonisan antar siswa, antar guru, dan saudara-saudara kita lainnya. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga kita sehat selalu dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Salam sehat.